Bagaimana kalau Udah? kita dengar dari Bu Rate nih? Bu Rate, selamat malam. Selamat malam Mbak Laili. Monggo Bu untuk sambutan. Saya tadi dengerin penjelasan dari Mas Taufik Rahman. Senang sekali ya bahwa ada albumnya Gombloh mau istilahnya direproduksi lagi ya. Mudah-mudahan terutama lagu-lagunya Gombloh yang isinya adalah nasihat untuk para kawula muda dan lagu-lagunya Gombloh yang begitu cinta pada Indonesia bisa didengar lagi oleh generasi-generasi saat ini supaya mereka bisa lebih cinta lagi kepada Indonesia dan lebih peduli begitu. Cukup menyenangkan ya, cukup menggembirakan berita dari Mas Taufik Rahman tadi, dan mudah-mudahan prosesnya lancar ya Mas Taufik, dan anak-anak muda bisa menerima apa yang menjadi karya Gombloh ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, selanjutnya kita sapa Bu Lorena. Bu Lorena. Halo, suaranya putus-putus, Lili. Aku nggak bisa ngikutin yang putus-putus. Wah, iya. Karena masih siang ya Bu? Internetnya nggak gitu lancar. Ini ada juga Bu Ita Sudewo. Bu Ita Mbak Ita. Sudewo. Iya Mbak Ita. Iya Mbak Ita kalau manggil ya Bu Rate ya. Kalau saya Bu, Iya. masa aku manggil Mbak Rek. Iya. Gak apa-apa Dimas, ben awet enom. Iya. Ada Bu Ita. Ini personil Ekontris yang lebih lama lagi nih. Sebelum Gombloh terkenal malah nih ya. Masih bersama itu Leo Kristi. Iya, masih bersama Cak Nanil dan sebagainya. Leo sama Leo kayaknya. Iya, masih bersama Leo Kristi. Lawal. Kristi, iya. Halo Mbak Ita. Halo Rate, Sule. Halo Mbak. Sule, Iya si ono Elin, Mbak, Kak. Sule ono. Si Eleng Kak. Eleng. Halo Loren. Halo semua, Kang Acep. Halo. Hai Sule. Mas Taufik ya, halo. Mas Aku muncul Iris, sebentar ya. Mas Jarwo. Terus semua deh. Itu banyak sekali itu, terharu aku. 14 orang walaupun masih ya. Mbak Fatimah, Mas Ibnu. Ya, ikut senang mendengar berita bahwa akan ada launching baru dari reproduksi dari karya Gombloh yang lama. Mudah-mudahan bisa menambah atau mengingatkan para kawula muda bahwa di era kita dulu, Jambi orang kalau bilang jadul, itu sudah ada sosok seorang Gombloh yang cinta akan Indonesia dan alam yang kita harus jaga, dan nyatanya sekarang kita diingatkan oleh yang kuasa. Adanya pandemi COVID-19 ini rupa-rupanya udah kebangetan ini orang semua manusia sedunia tidak ikut menjaga lingkungan. Mudah-mudahan dengan launchingnya karya Gombloh yang direproduksi ini dengan usaha dari Mas Taufik Rahman dan kawan-kawan, kami sangat berharap sekali bahwa itu semakin mengangkat bukan hanya nama Gombloh tapi Indonesia di belantika internasional. Amin. Ya, amin. Ini Mas Taufik ada narasumber ini. Katanya kemarin minim informasi soal Nadia Atmosfer.
Iya, Monggo saya juga ditanyakan ini. saya mau Ini nanya orang-orangnya ke ada di sini. Bu Ratih dulu sih sebenarnya, karena yang ya Bu Lorena juga sih sebagai yang terlibat langsung di album pertama ya, karena saya sekarang lagi dengerin album itu lagi simply karena untuk keperluan ini mastering aja, saya dengerin baik-baik dan saya memang bisa menemukan ini album yang luar biasa gitu. Dan kalau Bu Suli tadi bilang kalau musik Gomblo itu kita harapkan bisa menumbuhkan rasa cinta lingkungan dan rasa cinta tanah air, tapi di album ini justru ada banyak hal yang sangat besar bicara soal humanisme dan kemanusiaan gitu. Dan bahkan ada isu yang di track 13 yang ruang dimensi itu ya, itu bahkan sampai sekarang saya pikir belum ada penyanyi Indonesia yang punya imajinasi seluas itu gitu, membayangkan alien datang ke Indonesia dan bertanya apakah Indonesia itu demokrasi atau republik. Itu sesuatu hal yang luar biasa, pertanyaan besar umat manusia yang sekarang justru semakin relevan kalau kita lihat bahwa demokrasi sedang punya banyak masalah di Indonesia dan di mana-mana gitu. Dan Gomblo sudah menanyakan itu ke alien 40 tahun yang lalu gitu. Jadi saya terus terang sangat bahagia sekali bisa terlibat apapun lah dengan proyek rilisan ulang ini. Cuman yang ingin saya tanyakan ke Bu Ratih itu adalah mungkin suasananya kayak gimana ya Bu waktu itu ketika album ini direkam gitu. Karena terus terang saya nggak dapat sama sekali informasi soal bagaimana album ini direkam gitu, proses kreatifnya. Waktu persiapan untuk merekam album Nadia dan Atmosfer, album yang ketika kita sudah di Nirwana Record, ketika di yang pertama itu kita Golden masih Hand. sebelum rekaman ya di Golden Hand, pertama kali kita sebelum rekaman itu sempat mungkin hampir setahun ya, kita yang sering kali kita lakukan di rumahnya Lorena, di sana kita latihan. Gomblo sudah mempersiapkan lagunya, liriknya, kemudian dia bawa gitar, cuman gitar aja, latihan sendiri sampai 3 kali. Jadi tergantung kesiapan saya, Lorena, Reni gitu, karena kuliah ya, jadi menyesuaikan waktunya. Tapi kita rutin latihan. Terus juga sudah dipersiapkan, dan memang di album pertama itu saya sendiri merasakan bahwa di album pertama itu buat saya nggak tahu Loren sama Reni bagaimana menerimanya, tapi saya menerimanya memang saya terasa agak berat gitu ya, menyanyikan lagunya Gomblo, terutama bukan iramanya tetapi liriknya. Saya sulit menangkap apa sih apakah di sana ada prostitusi yang terang negaraku adalah yang saya dapat dari album pertama itu juga nggak begitu banyak yang tahu persis mungkin Gomblo sendiri maksudnya apa, tapi memang itu imajinasi. Jadi memang saya sedikit kesulitan waktu itu membaca liriknya, kok berat banget ya, maksudnya apa gitu. Tapi ya sudah, kita karena sudah ada latihan, ya lama-lama saya menikmatinya aja. Saya nggak tahu, mungkin dari Lorena ada masukan ya, mungkin Lorena ini juga ada masukan seperti itu. Itu aja Mas Taufik yang mungkin ingin ditanyakan Mas Taufik, saya bisa menjawab seperti itu. Berat memang. Boleh nanya lagi nggak Bu Ratih? Boleh. Bu Ya, Lorena sayang sekali adekku Reni yang paling ingat. Oh oke. Soal Ini Reni nggak ada ya? Rekaman pertamanya. Reni nggak ada. Reni nggak mau ikut lagi sama Monggers karena dia kesal gitu aja. Jadi padahal justru dia yang paling ingat banyak. Ya, soal bagaimana permulaan kita latihan dengan Gomblo.